Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Muhammad Yusuf Ali dengan nomor NIM 2060511016. Ini saya akan sedikit menjabarkan hasil dari UTS saya di mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak. Judul yang saya ambil yakni Sistem Informasi Bank Sampah Berbasis Digital. Ini dalam latar belakangnya tentunya tentang permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri sudah menduduki peringkat ketiga sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Dan menurut riset pada tahun 2020, Indonesia menyumbang sekitar 67,8 juta ton sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Kondisi sampah di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali tempat-tempat yang seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat sampah, namun saat ini sudah dijadikan sebagai tempat sampah. Nah, pemerintah sudah melakukan berbagai banyak upaya untuk menanggulangi membludaknya sampah di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan pengolahan sampah di Indonesia akan selesai pada tahun 2025. Baik itu permasalahan sampah di darat maupun permasalahan sampah di laut. Pemerintah Indonesia dalam prosesnya menggunakan 3 pendekatan untuk mewujudkan target pengolahan sampah tersebut. Yang pertama yakni pendekatan minim, dengan mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik bagi masyarakat. Contohnya yakni pengurangan sampah pada kantong plastik misalnya, ini diganti dengan menggunakan sampah kantong yang bisa digunakan secara berkala dan tidak hanya sekali. Di pendekatan yang kedua, ini pemerintah menggunakan pendekatan yakni dengan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya yakni Nestle dan Aqua sudah menggunakan beberapa bahan-bahan yang bisa didaur ulang dalam produknya. Dan yang ketiga, pemerintah mendorong pelayanan dan pendekatan teknologi di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari memperbanyak bank sampah hingga pengembangan alat-alat daur ulang sampah. Dan solusi yang saya angkat kali ini, saya akan menggunakan bank sampah berbasis digital yang dalam sistemnya akan menggunakan web. Di sini sebelumnya kita akan melihat deskripsi dari bank sampah itu sendiri. Bank sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang dengan mendaur ulang sampah-sampah tersebut agar kedepannya dapat dijadikan barang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam prosesnya, masyarakat sudah menyetorkan sampah kepada bank sampah dan memperoleh ganti atau imbalan berupa kebutuhan pokok atau uang tunai yang dapat diambil kapanpun mereka mau. Besaran uang tunai yang mereka ambil tentunya akan berbanding lurus dengan apa besarnya sampah yang mereka setorkan. Namun dalam pelaksanaannya, bank sampah ini masih menggunakan cara kuno, yakni dengan memilah sekecil-kecilnya sampah secara manual dan kemudian baru ditulis pada transaksi buku tabungan. Tentunya partisipasi masyarakat dalam menjalankan bank sampah tersebut juga kecil karena mereka tidak dapat mengetahui transparansi dari sampah yang mereka setorkan, dan mereka akan lebih suka untuk membuang langsung daripada harus mengumpulkannya terlebih dahulu kepada bank sampah. Dan di sini rancangan ini diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut. Metode yang dilakukan yakni menggunakan penelitian mode waterfall. Dalam prosesnya kita akan melakukan proses survei secara langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang akurat, mengumpulkan data-data yang terkait, serta pengambilan gambar untuk dokumentasi. Di sini aplikasi yang nantinya akan dibuat kira-kira detailnya akan seperti ini. Nama aplikasinya adalah Don Nyampah. Manfaatnya mengurangi sampah yang ada di lingkungan masyarakat dengan menumbuhkan semangat mereka untuk mengumpulkan sampah ke bank sampah agar proses secara lanjut. Tujuannya yakni mempermudah masyarakat dalam mengumpulkan sampah dan melihat data transaksi yang pernah mereka lakukan. Dengan menggunakan teknologi bank sampah ini diharapkan akan menuntut kemungkinan masyarakat akan lebih antusias karena dapat melihat secara transparan mereka beberapa saldo mereka berdasarkan sampah yang sudah mereka setorkan. Web tersebut akan memberikan informasi sampah beserta harganya, menampilkan data nasabah, dan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh nasabah. Dan diharapkan agar rancangan ini bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.
Untuk penggunaan Mendeley di sini saya sudah menggunakan software Mustaka yang sesuai dengan Mendeley yang saya sesuai dengan beberapa literatur yang sudah upload di Mendeley. Berikut beberapa literatur yang sudah saya upload di Mendeley. Dan untuk penjelasan DFT-nya, kita mulai dari DFT level 0 terlebih dahulu. Di sini nasabah akan menginputkan data kepada sistem bank sampah, dan selanjutnya sistem bank sampah akan memberikan hak akses kepada nasabah. Begitu pula dengan petugas bank. Petugas bank juga akan menginputkan data terlebih dahulu kepada sistem bank sampah, dan kemudian akan terdapat bank sampah akan memberikan hak akses pada petugas untuk mengakses bank sampah. Selanjutnya akan divalidasi, nasabah akan divalidasi oleh petugas. Setelah divalidasi, maka bank sampah nasabah akan dapat menyerahkan sampah, akan dapat memberikan akses menyerahkan sampah dan melihat menu transaksi. Tentunya setelah itu akan terdapat report atau laporan penerimaan sampah kepada petugas dan laporan data transaksi kepada petugas. Di diagram level pertama, di level ke-1, di sini nasabah akan melakukan input data terlebih dahulu untuk melakukan proses login, begitu pula dengan petugas bank. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi data nasabah dan juga data petugas ketika selesai melakukan input data. Selanjutnya, setelah divalidasi, maka nasabah akan dapat sistem akan memberikan hak akses kepada nasabah. Begitu pula dengan petugas. Hak akses ini akan digunakan untuk hak akses pengumpulan sampah, di mana nantinya setelah sampah dikumpulkan, sampah akan dipilah mulai dari sampah organik dan anorganik beserta harga-harga sampahnya. Setelah harga dan jenis dari sampah tersebut dipilah, maka akan menuju ke menu transaksi, di mana akan melihat data saldo dari sampah. Setelah dari hak akses, juga bisa langsung melihat akses dari transaksi untuk melihat transaksi yang akan dilakukan. Dari menu transaksi ini terdapat menu saldo untuk menampilkan jumlah saldo dan juga tarik saldo untuk menampilkan berapa saldo yang sudah ditarik dan berapa saldo yang masih ada di dalam output saldo. Setelah semua sistem berjalan, tentunya akan terdapat report data sampah yang akan direport langsung kepada petugas, dan report data transaksi yang akan direport langsung kepada petugas. Selanjutnya adalah plagiasi dari Turnitin. Di sini plagiasi dari Turnitin terdapat 20% plagiasi, pas dengan maksimal plagiasi yang sudah ditentukan. Seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.